Kalau saya moderat sajalah, 10%. 10% saja. Presiden threshold. Bapak juga mintanya 10% ya? Cuma nggak bisa, Pak. 7 partai yang sekarang jadi mitra Jokowi terus kongsian, bikin 2 calon, nah masa kita suruh ikut. Nah kalau banyak yang nggak ikut kan jelek juga demokrasi kita. Nggak pernah mereka bicara sindikat dan skandal BPJS, Jiwasraya, Meikarta, Sumber Waras, Asabri, VCR, Buku Merah, Bus Transjakarta, Harun Masiku, Dana Bansos. Lio Sungkarisma ini seolah-olah memojokkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu. Ini bagi saya, Lio sedang menjebak Presiden Jokowi. Mengapa harus keluar Perpu? Sesuai janji saya jawab nih. Pak Rudi S. Kamri itu videonya, ya saya nggak tahu ya, itu soal Perpu ya, Pak Jokowi ya. Bapak komplain, apa-apaan itu soal Perpu. Bapak nih ya pernah salah loh, waktu soal tanah rumah Rocky Gerung, tanah secuil, seupil, ngapain Presiden turun tangan? Ternyata Presiden justru turun tangan memerintahkan kepolisian, Kapolri, memerintahkan Badan Pertanahan, berantas sampai ke akar-akarnya. Dan Kejaksaan Agung juga langsung bergerak, Pak. DPR juga langsung bersuara. Jadi jangan salah, Pak. Dan ternyata beres. Rumah Rocky Gerung tidak jadi dibongkar dan warga di sekitarnya tetap dipertahankan. Jadi saya nggak tahu ya, Pak Rudi S. Kamri ini sama Jokowi ini kenalnya duluan Bapak apa saya nih? Kalau saya sih dari beliau di Wali Kota Solo loh, kenal loh. 28 Juni 2011, itu waktu saya demo di Gajah Mada, saya teriak andai Jokowi Gubernur Jakarta. Dan karena itu saya jadi ketemu beliau di Hotel Kristal, Jalan Trogong. Sama-sama tukang parkir, pedagang kaki lima. Jadi saya kenal. Pak Jokowi itu hatinya, Pak. Dia mau mendengar. Cuma yang di samping-sampingnya ini yang suka ngalang-ngalangin. Termasuk Bapak, Pak. Tapi saya happy, Pak. Presiden threshold 20%, Bapak sama saya sama. Kalau saya moderat sajalah, 10%. 10% saja. Presiden threshold. Bapak juga mintanya 10% ya? Cuma nggak bisa, Pak. Itu nggak bisa barang tawar-tawar 10%, 5%, 15%, 20%. Bukan juga bisa 0%. Itu tidak boleh ada persyaratan persentase. Itu Undang-Undang Dasar 45. Bunyinya seperti itu. Besok hari Senin 17 Januari saya udah dipanggil tuh untuk pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi tentang Presiden threshold. Itu bukan boleh 10%. Pak, ini bukan apa. MK itu udah putus 13 kali. Tetap kekeh minta 20%. DPR udah nutup pintu, udah nggak ada lagi pembahasan tentang undang-undang pemilu. Satu-satunya jalan supaya aman dan rakyat happy, presiden lah yang harus bikin perpu. Karena ini keadaan mendesak, Pak. Saya sih terang-terang, Pak ya. Bapak coba dengerin penjelasan Refri Harun. Kenapa kita sekarang urgent minta itu ambang batas calon presiden nggak ada 0%. Kenapa? Kan itu sudah dijelaskan. Sekarang partai politik yang pendukung Jokowi ini 7 partai politik. Jumlahnya 82%. Yang di luar itu PKS sama Demokrat nggak cukup 20%. Jadi 82% dia bikin aja berdua. Bapak mau yang begitu? Jangan kan, itu kan jelek. Jadi presiden kalau beliau bikin perpu, dirapihin, itu happy, Pak. Partai gede nggak usah takut.
Kalau dia benar konsolidasi dan mencalonkan orang-orang yang betul-betul dikehendaki rakyat, partainya akan dipilih oleh rakyat. Tapi kalau sembarangan salah nyalonin orang, walaupun partai baru, itu bisa kejutan itu perolehan suaranya. Jadi itu Pak, jadi Bapak jangan asal protes. Tapi tolong sekali lagi, jangan membuat jebakan Batman buat Presiden Jokowi. Jebakan Batman. Saya mau tanya tuh Bapak, maksudnya jebakan Batman apa? Saya ini yang minta Jokowi loh maju jadi gubernur DKI tahun 2011. Akhirnya beliau benar-benar diusung oleh PDIP 2012. Waktu Pak Jokowi tanya siapa wakil yang cocok, saya bilang Ahok. Ini saya nyatakan biar direkam kan biar tahu. Bapak nggak perlu pilih tentara, nanti Bapak kalau jadi gubernur Bapak punya panglima, kodam. Bapak nggak perlu cari polisi, karena nanti Bapak punya Kapolda, polisi. Cari Ahok, itu saya Pak. Jadi aduh, saya ini kenal Pak Jokowi Pak, bukan nggak kenal, barisan sakit hati. Sakit hati apanya? Saya nggak pernah mau jadi pejabat. Itu kita dukung beliau waktu itu karena jatuh hati. Inilah yang bisa bikin berubah. Sederhana. Pakai bajunya baju putih doang. Aduh. Jadi kita dukung. Jangan membuat jebakan Batman buat Presiden Jokowi. Jangan bilang mau jebakan Batman. Aduh Pak. Kita udah sama. Bapak juga nggak setuju presiden threshold 20%. Tapi caranya belajar Pak, buka. Saya juga tadinya nggak ngerti. Kongko sama Refri Harun, dengar pakar-pakar ngomong. Nggak bener ini kalau dibatasi 20%. Makanya kita tahu tanpa pengacara pun bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi, ajukan judicial review. Dan bisa diterima. Dan hari Senin tanggal 17 ini sidang. Jadi kita mengedukasi masyarakat, nyatakan kebenaran itu benar, walaupun pahit, walaupun banyak yang bully. Bapak sih luar biasa loh. Saya baru dapat gambar nih Pak, mohon maaf ya Pak ya. Bapak ini rupanya satu geng sama grup-grup hebat nih. Mana ya foto Bapak ya? Tuh, Bapak punya temen tuh. Tapi di sini ada tulisannya nggak enak Pak. Nggak pernah mereka bicara sindikat dan skandal BPJS, Jiwasraya, Meikarta, Sumber Waras, Asabri, VCR, Buku Merah, Bus Transjakarta, Harun Masiku, Dana Bansos, dan masih banyak lagi. Bener juga loh. Ini teman Bapak semua nih. Jadi saya setuju Pak. Kita dialog terbuka lah. Jangan lagi ada sekat-sekat, bela kiri, bela kanan. Kita bela negeri, dorong negeri ini supaya rukun, supaya 2024 ini pemilunya, supaya nggak ada yang komplain lagi. Kita jaga supaya jangan yang ada petugasnya banyak yang kecapean meninggal. Jangan, kita atur semua bagus. Jangan nebar-nebar fitnah. Tapi saya senang, Bapak punya cara menyampaikan itu jauh lebih hebat dari saya. Saya mungkin ya orang gelodok ya Pak ya, mungkin ngomongnya juga kurang bagus. Tapi saya hargai Pak, mari kita sama-sama kita bangun negeri. Jangan saling nyala-nyalain. Coba saran Bapak apa? Presiden threshold ini jadi penting Pak. Saya sih terang-terang ya, kalau presiden threshold masih 20%, buat apa kita ikut pilpres? Pemenangnya udah tahu, udah diatur kok. Tapi kalau ini memberikan kesempatan, nah banyak juga yang nggak ngerti. Katanya calonnya kebanyakan. Enggak kebanyakan. Untuk partai politik jadi peserta pemilu bukan gampang. Partai-partai politik ini kalau peserta pemilu dia kasih calon-calon presiden yang memang harapan rakyat, dia bisa jadi pemenang Pak. Yang sekarang hebat, kalau dia punya calon nanti nggak bagus dan berapa tahun ini kinerjanya nggak disukai rakyat, jeblok Pak, hancur. Saya kira itu ya Pak ya. Terima kasih Pak, kita udah mulai sepaham, cuma soal persentase itu nggak bisa Pak. Bukan boleh tawar 10, 15, itu transaksional. Kita sesuai Undang-Undang Dasar 45 aja. Nggak ada tuh undang-undang pemilunya yang salah, hak-hak warga negara jadi dibatasi itu. Kalau besok ini 7 partai yang sekarang jadi mitra Jokowi terus kongsian, bikin 2 calon,
Nah, masa kita suruh ikut. Nah, kalau banyak yang nggak ikut kan jelek juga demokrasi kita. Ya, itu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Besok-besok kita dialog lagi. Ya.